Halo Gengs, jumpa lagi bersama channel yang memberi kalian informasi-informasi menarik yang ada di dunia, apalagi kalau bukan di Kens Family. Bagaimana kabar kalian Geng? Saya harap kabar kalian baik-baik saja, dan dimudahkan segala urusan sesulit apapun oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Di video sebelumnya kita membahas tentang biografi calon presiden periode 2024 sampai 2029, di antaranya Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Nah Geng, di video kali ini kita bahas biografi tentang semua calon wakil presiden periode 2024 sampai 2029, di antaranya Cak Imin wakil Anies Baswedan, Gibran Raka Buming Raka wakil dari Prabowo Subianto, dan Mahfud MD wakil dari Ganjar Pranowo. Tidak usah berlama-lama lagi, kita mulai pembahasan. Yang pertama, biografi calon wakil presiden nomor urut 1 Cak Imin. Sebelum kita mulai pokok pembahasan tentang biografi Cak Imin, bagi Geng yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe, biar Geng tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kens Family. Biografi calon wakil presiden nomor urut 1 Cak Imin. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merupakan calon wakil presiden pemilu 2024 yang resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 13 November 2024. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2019 hingga 2024. Abdul Muhaimin Iskandar, atau kerap dipanggil dengan nama Gus Muhaimin atau Cak Imin, merupakan Wakil Ketua DPR RI periode 2019 hingga 2024. Pria kelahiran Jombang, 24 September 1966 tersebut merupakan anak dari pasangan Muhammad Iskandar dan Muhasonah. Ayahnya merupakan seorang pengajar di Pondok Pesantren Manbaul Ma'arif, Jombang, Jawa Timur. Sedangkan ibunya adalah pemimpin pondok tersebut. Muhaimin berhasil selesai menempuh pendidikan sekolah dasar SD Mambawel Ma'arif Denanyar Jombang pada 1979 dan Madrasah Sanawiyah Negeri MTSN Jombang pada 1982. Setelahnya dia berpindah ke Yogyakarta untuk menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Men. 1 Yogyakarta dan lulus pada 1985. Muhaimin mengambil pendidikan sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Gadjah Mada UGM hingga lulus pada 1991. Semasa kuliah, dia sangat aktif sejak menjadi mahasiswa di UGM dan PMI dalam melawan otoritarianisme dan sentralisasi. Pada 1990,
Muhaimin menjabat sebagai Ketua Korps Mahasiswa jurusan Ilmu Sosial. Kemudian, dia menduduki jabatan Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMI). Selanjutnya, dia menempuh pendidikan Magister Komunikasi di Universitas Indonesia dan lulus pada 1998. Lalu, dia menerima gelar Doktor Kehormatan atau honoris causa dari Universitas Airlangga pada 2018. Muhaimin menikah dengan Rustini Murtado. Dari pernikahan tersebut, Muhaimin dan Rustini dikaruniai 3 anak, yakni Mega Safira 1996, Rahma Arifah 2000, dan Egalita Az-Zahra 2003. Karir politiknya dimulai ketika dia bersama para senior NU ikut mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Muhaimin ditunjuk menempati posisi Sekretaris Jenderal, Sekjen, Dewan Pimpinan Pusat, DPP, PKB periode 1992 hingga 2002. Setelahnya, dia berhasil menempati posisi anggota DPR RI dari PKB dan terpilih menjadi Wakil Ketua DPR RI periode 1999 hingga 2004. Saat itu, dia termasuk pimpinan termuda di DPR karena pada saat itu berusia 33 tahun. Pada 2002, Muhaimin menjabat sebagai Ketua Dewan Tanfidziyah DPP PKB hingga 2007. Pada tahun itu, dia menjadi dilantik sebagai Sekjen DPP PKB periode 2004 hingga 2005. Muhaimin kemudian kembali terpilih menjadi Wakil Ketua DPR RI periode 2004 hingga 2009. Selama menjabat tersebut, dia dilantik sebagai Ketua Umum PKB periode 2005 hingga 2010. Karir politiknya semakin menanjak. Dia ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SB, menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menakertrans, sejak 22 Oktober 2009 hingga 2014. Sebagai Menakertrans, dia sangat peduli dengan kehidupan karyawan di Indonesia. Pada permasalahan outsourcing, dia melihat istilah tersebut sangat kabur. Apalagi sistem hubungan industrial yang beberapa bulan terakhir ditolak Serikat Pekerja itu sebetulnya tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Cak Imin berharap semua pihak termasuk media massa tidak lagi menggunakan istilah outsourcing ataupun alih daya. Selain itu, dia juga memperjuangkan nasib para TKI yang dianiaya. Muhaimin mengirimkan surat protes kepada Satuan Tugas Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia karena ada salah satu TKW yang diperkosa.
Dia memprotes keras peristiwa pemerkosaan TKI yang dilakukan oknum kepolisian Malaysia. Meskipun pelaku kejahatan telah ditangkap, Muhaimin terus melakukan pendampingan kepada warga Indonesia yang bekerja di Malaysia, juga pengacara. Setelah masa jabatan menteri berakhir, dia kembali terpilih menjadi Ketua Umum PKB periode 2014 hingga 2019 dan periode 2019 hingga 2024. Pada tahun yang sama, Muhaimin menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2019 hingga 2024. Pada 2 September 2023, Anies Baswedan dan Muhaimin resmi melakukan deklarasi sebagai pasangan bakal calon presiden, capres, dan bakal calon wakil presiden, cawapres, dalam pemilu 2024 di Hotel Majapahit, Surabaya. Deklarasi tersebut turut hadir Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Nasdem, Surya Paloh. Pada 13 November 2023, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan umum 2024. Keduanya diusung oleh Partai Nasional Demokrat, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Umat. Adapun pasangan tersebut mengusung visi yakni Indonesia adil makmur untuk semua. Sementara itu, misi yang diluncurkan Anies dan Muhaimin antara lain memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air. Mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global, serta mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang. Kemudian, membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan dan saling memajukan, mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya, mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan bahagia sebagai akar kekuatan bangsa. Selanjutnya, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara, meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah politik global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia, serta memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, dan menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Bagaimana Gengs? Pembahasan biografi salah satu putra terbaik Indonesia, Cak Imin, calon wakil presiden nomor urut 1,
Semoga video pembahasan barusan bermanfaat dan menambah pengetahuan dan wawasan Kens Geng tentang calon presiden nomor urut 1 Cak Imin. Di video selanjutnya kita bahas tentang salah satu putra terbaik bangsa yaitu Gibran Raka Buming Raka, calon wakil presiden urut 2, wakil dari Prabowo Subianto. Bagi Kens Geng yang suka video pembahasan barusan untuk berkenan mendukung channel Kens Family dengan cara like, komen, share dan subscribe. Bagi Kens Gengs yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu dan banyak rezeki. Amin. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Sebelum saya pamit, saya ingatkan kembali berbeda pilihan adalah wajar di negara demokrasi. Terus junjung persatuan persaudaraan untuk memajukan bangsa yang kita cintai, Indonesia. Ingat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu tujuan. Jangan lupa share video pembahasan ini ke semua media sosial Kens Geng, biar banyak lagi yang tahu tentang figur-figur putra-putra terbaik Indonesia. Saya izin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya hanya di Kens Family. Salam persatuan, persaudaraan Indonesia.